Maka bagaimana sebenarnya pemahaman keagamaan dalam perspektif risalah Islam berkemajuan? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan pemahaman terkait RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Dan ideologi Muhammadiyah penting harus ditanamkan secara mendalam dan tersistem. Saya sebenarnya pengen sekali membuat channel khusus terkait bagaimana fondasi dasar Muhammadiyah mulai dari awal sampai risalah Islam berkemajuan. Tapi ini memang butuh effort ya Bapak Ibu, butuh usaha, butuh kerja keras kalau ingin kemudian membuat sebuah upaya, baik itu melalui YouTube, melalui IG, ataupun mungkin TikTok yang bisa kemudian dilihat oleh siapapun. Nah, cara dakwah dan tabligh ataupun mungkin ceramah ini ya jelas harus diupdate terus, memperluas jangkauan gerak Muhammadiyah melintas batas ke kawasan sosial yang heterogen, sehingga etos dakwah ini sebagaimana generasi awal. Kalau generasi awal tentu perjuangannya yang kuat, perjuangannya yang gigih, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari kemudian melanglang desa, melanglang kota, melanglang bahkan sampai luar Jawa untuk berdakwah. Sekarang sudah berbeda. Kita bisa tidak lagi secara langsung direct kemudian datang untuk berdakwah ke Papua, datang dakwah ke Aceh, datang dakwah secara langsung. Ya silahkan kalau secara langsung bisa bersilaturahim, mungkin bisa langsung tanya jawab, bisa langsung berkomunikasi. Tapi sekarang dakwah ini bisa dilakukan dengan media apapun. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita waspadai. Ini organisasi modern Muhammadiyah itu dikenal sebagai organisasi yang tertib, administrasi, organisasi yang alhamdulillah disiplin, organisasi yang dikenal sebagai modern. Kalau organisasi modern itu rapi, tertata, kemudian juga tentu bisa diupayakan. Modern itu bisa berarti maju. Nah, sekarang apakah kita sudah menjadi organisasi yang mengikuti perkembangan zaman ini? Jangan-jangan kita hanya sebagai pemandu sorak. Kita tahu bahwa mereka yang ada di media-media sosial itu mereka saja, sementara kita tidak terjun di dalam dunia medsos. Tidak menjadi aktor, tapi menjadi pengekor ya Bapak Ibu. Ini harus kita pahami. Maka Muhammadiyah, monggo Bapak Ibu itu bisa berdakwah sekecil apapun, bisa mengajak sekecil apapun di masyarakat. Sekarang mengajaknya tidak lagi kemudian secara langsung, mengajaknya bisa melalui media sosial. Jadilah aktor-aktor perubahan yang mengantarkan gerakan Islam ini menjadi gerakan berkemajuan di abad kedua ini, yang disampaikan oleh Prof. Haidar. Jangan sampai Muhammadiyah gagap dan tidak siap dalam menghadapi perubahan sosial baru karena para anggota dan pimpinannya masih berpola pikir disket. Kalau dulu ada disket ya Bu ya, pakai disket. Sekarang sudah tidak lagi pakai disket.
sudah disket yang lama. Padahal kita tahu organisasinya adalah organisasi modern yang berkemajuan. Ini harus kita pahami bersama. Nah, maka di dalam menghadapi era digital kita diingatkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, berargumentasi, berdiskusi, berdialog dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini surah An-Nahl ayat 125. Jadi jangan sampai, mohon maaf, dakwah itu kemudian adanya narasi kebencian, adanya menjelek-jelekan. Ya, mengkritik boleh, mengkritik, mengkritisi, beramar ma'ruf harus. Tapi kemudian jangan sampai amar ma'ruf kita justru orang lain menjauh, ya, justru yang akan kita dekati menjauh. Jangan sampai. Kita bisa dengan pola-pola yang hikmah wal mau'idatil hasanah. Salah satunya adalah dakwah dengan medsos, karena yang bertebaran di medsos, mohon maaf, ini yang bertebaran justru banyak keburukan, ya. Yang viral itu justru kejelekan-kejelekan. Yang viral itu bukan kebaikan-kebaikan. Kadang di media sosial itu hanya, mohon maaf, ecek-ecek, ada hanya mungkin joget dan ataupun kata-kata yang kadang, mohon maaf, tidak bagus untuk kita ikuti. Nah, ini menjadi penting. Maka bagaimana sebenarnya implementasi pemikiran dakwah di Muhammadiyah ini menurut RIB ini? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar harus dikatrol oleh konsep besar, yakni pemikiran dakwah agar tidak reduktif, ya, tidak berkurang. Dakwah itu justru mengajak yang baik. Dakwah mengajak kepada kemajuan, bertambah dan bertambah umatnya, jangan sampai berkurang. Nah, pimpinan wilayah Muhammadiyah ini mendapat tantangan Bapak Ibu. Ya, memang ada target kita untuk menambah anggota Muhammadiyah. Tapi tentu menambah anggota Muhammadiyah itu tidak hanya kuantitasnya, tidak hanya jumlahnya yang memiliki kartu NBM, kartu Muhammadiyah itu bertambah. Alhamdulillah kita melalui MPKS, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, dan melalui HIDIMU, himpunan di Fabel Muhammadiyah, itu mengajak para difabel, different of ability, ya, yang memiliki kemampuan berbeda. Ada tunarungu, ada tunawicara, tunanetra, itu kita ajak untuk bersama-sama berdakwah, untuk bersama-sama bergabung dengan Muhammadiyah. Alhamdulillah bertambah anggotanya Bapak Ibu, ya. Kalau dulu mungkin hanya puluhan, sekarang alhamdulillah mungkin sudah 250-an yang kemudian bergabung di dalam Muhammadiyah melalui HIDIMU, Himpunan Disabilitas Muhammadiyah. Ini bagian dakwah yang kemudian tidak berkurang, justru bertambah, baik tambah anggotanya maupun tambah kualitasnya. Insya Allah bertambah kualitasnya. Di kalangan, mohon maaf, tunarungu Bapak Ibu, itu kita kadang tidak tahu bahwa kita itu belum berdakwah di kalangan para tunarungu. Seperti ini, pengajian seperti ini, itu tunarungu kan tidak mendengar.
Mohon maaf ya. Tentu yang tunarungu tidak mendengar dari apa yang saya sampaikan. Maka supaya mendengar itu harus ada penerjemah bahasa isyarat. Ada yang kalau Bapak Ibu lihat di televisi itu, kalau ada di samping bawah itu yang menerjemahkan mereka yang tunarungu karena tidak bisa mendengarkan. Bacaan Al-Quran tidak bisa mendengar. Coba, Al-Quran yang demikian indahnya, MTQ melalui tilawatil Quran yang demikian agungnya, melalui tahsin, melalui tartil yang demikian, Bapak Ibu mendengarnya dengan indah, dan itu bagian dari kata demi kata, kalam demi kalam kita dengarkan. Mereka itu tidak mendengar. Ayo, tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab siapa? Mereka tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mereka hanya melihat saja, melihat tulisan. Itu pun kalau tulisan kemudian tidak disampaikan, tidak diterangkan, mereka tidak tahu bagaimana arti sesungguhnya dari ayat ini. Nah, maka di beberapa masjid ini mungkin mudah-mudahan di Islamic Center sudah ada nanti minimal Jumat. Minimal Jumat itu ketika Jumatan itu ada penerjemah bahasa isyarat, sehingga mereka yang hadir itu ada tunarungu tidak mendengar, tapi karena ada yang menerjemahkan akhirnya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh khotib, disampaikan oleh penceramah, disampaikan oleh mubaligh. Nah, ini penting, kita dakwah kepada mereka, dakwah kepada tunanetra. Bagaimana kemudian membaca Al-Quran? Mereka tidak bisa membaca Al-Quran yang kita baca sehari-hari, itu tidak bisa. Tulisan-tulisan Arab itu tidak bisa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita semua ikut bertanggung jawab bagaimana kemudian dakwah bagi tunanetra. Ya, mengajarkannya dengan huruf braille. Ya. Nah, itu tantangan dakwah kita. Tidak berkurang, tapi terus maju. Nah, kemudian yang kedua harus dikaitkan